Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kusairi MPD, dosen pengampu mata kuliah asesmen dalam pembelajaran PAI. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman kelas RB Prodi PAI, program doktoral UINSA. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan dari segala macam penyakit, dari segala macam virus, khususnya virus corona dan teman-temannya. Ya, ada Corolla, Innova, Avanza, itu juga virus. Nah, kalau corona itu menyerang fisik, Innova itu menyerang dompet. Kalau corona itu menyebabkan tubuh tidak sehat, Innova itu menyebabkan dompet tidak sehat. Alhamdulillah, dalam keadaan serba terbatas ini, dalam keadaan yang belum juga membaik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas kita dalam menuntut ilmu, meskipun dalam kondisi yang tidak seperti biasanya, melalui kuliah online. Kali ini saya akan menyampaikan hasil review saya atas beberapa artikel jurnal internasional terindeks Scopus tentang tema yang dulu sudah pernah saya sampaikan di kelas, yaitu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Kali ini saya akan mengangkat tentang penilaian atau asesmen salah satu kemampuan dalam problem based learning, yaitu critical thinking skill. Saya akan mencoba untuk mengonsep ya, penilaian kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran fikih ya, berbasis masalah. Jadi pembelajaran fikih berbasis masalah, salah satu kemampuan yang diharapkan adalah critical thinking. Adapun model penilaian yang saya gunakan adalah model penilaian critical thinking Watson Glasser critical thinking appraisal atau disingkat WGCTA. Agak repot ini pengucapannya ya. Mohon maaf kalau medok ini. Saya mengambil tema itu karena beberapa alasan. Yang pertama, bahwa critical thinking saat ini sedang naik daun, terutama karena adanya revolusi industri 4.0. Jadi critical thinking ini sering disebut sebagai bagian dari kompetensi yang dibutuhkan di era 4.0, yaitu critical thinking and problem solving, communication, collaboration, creativity and innovation, atau disebut dengan 4C. Nah, critical thinking sendiri didefinisikan sebagai kegiatan berpikir tingkat tinggi. Maka critical thinking itu termasuk salah satu bagian dari HOTS atau higher order thinking skill. Critical thinking ini sebuah kegiatan berpikir tingkat tinggi yang meliputi analisis, sintesis, kemudian memahami permasalahan dan pemecahannya, serta menyimpulkan dan mengevaluasi kesimpulan tersebut. Nah, salah satu strategi pembelajaran yang oleh para peneliti dianggap mampu meningkatkan critical thinking skill adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Maka kalau ini kita tarik
dalam konteks pembelajaran fikih, ya, maka problem based learning dalam fikih akan dapat membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan reflektif tentang berbagai macam materi fikih melalui masalah yang diangkat dalam pembelajaran tersebut. Nah, atau dalam istilah fikih disebut dengan masail fiqhiyah waqi'iyah. Jadi dalam ilmu fikih atau dalam pembelajaran fikih kita juga perlu menampilkan permasalahan-permasalahan faktual, ya, untuk meningkatkan kemampuan siswa atau peserta didik dalam memecahkan masalah dunia nyata. Nah, dari pembelajaran berbasis masalah tersebut, peserta didik diharapkan memiliki keterampilan problem solving dalam bidang hukum Islam, ya, dalam bidang fikih, sebagai bekal nanti ketika menghadapi kehidupan di masa depan atau di masyarakat. Nah, dalam tradisi keilmuan salaf atau klasik, pembelajaran fikih berbasis masalah itu bisa disamakan atau paling tidak mirip-mirip dengan kegiatan musyawarah, ya, musyawarah fikih atau mudzakarah atau munadzarah atau sering juga disebut dengan basul masail. Ya, kegiatan ini biasanya dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pesantren-pesantren salaf atau beberapa madrasah salaf. Nah, akan tetapi faktanya bahwa penerapan PBM atau pembelajaran berbasis masalah dalam bidang fikih di lembaga pendidikan keagamaan, baik di madrasah atau di pesantren, ini tidak memiliki model penilaian yang memadai, ya. Jadi biasanya bentuk asesmennya hanya asesmen seperti biasanya. Kalau di madrasah ya hanya seperti itu. Kalau di pesantren malah tidak ada. Ya, padahal berpikir kritis itu sangat penting dalam bidang fikih, ya. Karena agar peserta didik ini mampu berlogika dengan sehat dalam hukum Islam, ya, memahami bagaimana cara menarik kesimpulan dalam hukum Islam ini, maka mereka membutuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, tetapi selama ini memang tidak ada instrumen penilaian critical thinking dalam bidang fikih. Belum ada dan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, saya mencoba untuk menyusun sebuah konsep penilaian, ya. Bukan yang mungkin nanti akan bisa dikembangkan dalam bentuk penelitian. Konsep penilaian kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran fikih berbasis masalah dengan menggunakan model penilaian Watson-Glasser Critical Thinking Appraisal. WGCTA, disingkat saja pengucapannya, itu lebih mudah daripada mengucapkan kepanjangannya. Takutnya salah, mohon maaf Prof. Adalah salah satu model penilaian kemampuan berpikir kritis. Sebenarnya ada banyak model penilaian, tetapi model ini dianggap yang paling detail, ya. Ada misalnya California Critical Thinking Skill Test, ada Collegiate Assessment of Academic Proficiency dan sebagainya. Di makalah saya sudah saya sampaikan itu. Tapi model WGCTA ini dianggap yang lebih rinci
daripada model tes lain. Model ini dikembangkan oleh Goodwin Watson dan Edward Glaser pada tahun 1980 di Amerika. Ya. Dua orang ini merumuskan 5 indikator untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Ya, indikator yang pertama adalah inference atau penarikan kesimpulan, yaitu kemampuan dalam menilai tingkat probabilitas ketepatan atau kebenaran sebuah kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia. Di slide sudah saya beri contoh. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan menilai ketepatan sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu kemampuan pengenalan asumsi atau recognition of assumption, yaitu kemampuan dalam mengidentifikasi asumsi yang tersirat pada sebuah pernyataan, masalah atau fenomena. Jadi ada sebuah pernyataan atau masalah atau fenomena, nanti kira-kira ada berapa asumsi, ada apa? Bisa diasumsikan menjadi berapa asumsi, dan asumsi mana yang paling mendekati kenyataan. Nah, kira-kira begitu. Kemudian deduction atau deduksi, yaitu kemampuan dalam menentukan apakah kesimpulan itu diambil secara logis berdasarkan info atau data yang tersedia. Jadi di sini contoh tesnya adalah ada sebuah pernyataan, kemudian di situ ada beberapa kesimpulan. Nanti siswa disuruh untuk menentukan mana yang paling sesuai dengan informasi atau data. Kemudian interpretation, yaitu kemampuan dalam menilai sebuah bukti dan membuat keputusan apakah kesimpulan yang dihasilkan terjamin kredibilitasnya berdasarkan data yang tersedia. Ini juga menilai sebuah kesimpulan berdasarkan bukti atau data yang ada. Di contoh itu sudah ada contoh di situ. Ya, siswa disuruh memilih disuruh menilai dua kesimpulan ya yang diajukan dalam soal dan menilai apakah itu sesuai atau tidak dengan memilih yes atau no. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, evaluation argument, yaitu kemampuan dalam mengevaluasi kekuatan dan relevansi sebuah argumen terkait dengan sebuah isu atau masalah tertentu. Di slide ada contohnya. Jadi menentukan beberapa argumen yang diajukan ya, dengan memilih pilihan ganda di situ. Dari berbagai macam penelitian dan artikel yang saya baca, model WGCTA ini sudah dikembangkan dan dimodifikasi oleh para peneliti. Ya, ini yang di slide ini adalah contoh saja, ya, contoh dari soal tes WGCTA. Tapi pada dasarnya indikator-indikator tersebut atau konsep WGCTA ini bisa dikembangkan sesuai dengan bidang yang dikaji. Ya, misalnya dalam bidang kesehatan, ya berarti critical thinking dalam bidang kesehatan, atau dalam bidang sosial misalnya, ya berarti critical thinking dalam bidang sosial. Ini beberapa penelitian baik di jurnal internasional atau di jurnal nasional itu memodifikasi model tes ini sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi maksudnya pilihan asumsinya, kemudian pilihan argumennya atau pilihan jawabannya itu bisa dimodifikasi sendiri, tidak harus sama seperti yang dicontoh. Ada beberapa artikel yang sudah
saya review ya. Yang pertama, artikel dari Peru, artikel dari Peru yang ditulis oleh Fernando de Alessio, Beatrix Avolio, dan Vincent Charles tentang kajian terhadap pengaruh critical thinking ya, pengaruh critical thinking terhadap kinerja akademik mahasiswa MBA atau Master of Business ya. Master of Business Administration ya. Kajian ini ingin mengetahui dampak kemampuan berpikir kritis terhadap kinerja akademik mahasiswa di salah satu kampus di Peru. Nah, dalam hal ini tes WGCTA ini digunakan untuk mengukur variabel kemampuan berpikir kritis. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa pemikiran kritis ternyata memiliki dampak positif terhadap kinerja akademik. Ya, mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis yang tinggi ternyata memiliki kinerja akademik yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang pemikiran kritisnya rata-rata atau di bawah rata-rata. Review yang kedua ya. EFL Teachers Learning and Teaching Beliefs. Does critical thinking make a difference? Artikel yang ditulis oleh peneliti dari Iran ya, yang merupakan hasil studi korelasi untuk mengungkapkan atau untuk mengungkap kemampuan berpikir kritis para guru bahasa Inggris atau EFL ya, EFL atau English as Foreign Language ya. Apakah pemikiran kritis itu dapat memengaruhi level kepercayaan diri atau teacher beliefs. Nah, dalam hal ini tes WGCTA digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis para guru. Kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis regresi dan multivariat, menunjukkan bahwa critical thinking skill memberikan kontribusi cukup signifikan pada kepercayaan diri guru bahasa Inggris di Iran. Nah, yang ketiga, penelitian tentang pengaruh strategi peta konsep atau konsep mapping ya, pada kemampuan atau terhadap kemampuan berpikir kritis para siswa bahasa Inggris, para pelajar bahasa Inggris. The impact of concept mapping on EFL learners critical thinking ability. Kajian ini merupakan penelitian eksperimen ya, dengan model pretest posttest untuk menyelidiki pengaruh metode peta konsep terhadap kemampuan berpikir kritis para pelajar bahasa Inggris. Hasil pretest menunjukkan bahwa kelompok kontrol dan eksperimen memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang berbeda-beda ya, yang berbeda-beda. Selanjutnya kelompok eksperimen diinstruksikan untuk membuat peta konsep sesuai dengan materi yang diajarkan. Lalu kemudian diadakan post-test, kelas kontrol dan kelas eksperimen melakukan post-test dengan menggunakan WGCTA, dan hasilnya bahwa peta konsep tersebut memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Selanjutnya artikel tentang pengaruh penilaian integratif atau penilaian terintegrasi terhadap critical thinking skill mahasiswa tahun pertama di sebuah universitas. The impact of an integrated assessment on the critical thinking skills of first year university student. Jadi penelitian ini mencoba untuk menyelidiki apakah penilaian terintegrasi ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa tahun pertama, ya, dengan melakukan eksperimen, ya, menggunakan tes WGCTA, ya, melalui teknik pretest dan posttest. Hasil analisis dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa penilaian terintegrasi dapat meningkatkan critical thinking skill secara signifikan. Kemudian review selanjutnya, ini artikel yang mengkaji tentang critical thinking skill di ranah pendidikan kesehatan atau kedokteran, assessment of critical thinking ability in medical student. Ini meneliti tentang konsistensi kemampuan mahasiswa kedokteran dalam berpikir kritis. Dalam hal ini peneliti melakukan pengukuran terhadap kemampuan berpikir kritis menggunakan tes WGCTA dengan teknik tes dan retest. Teknik tes retest ini maksudnya adalah melakukan tes untuk pertama kali, kemudian dalam jangka waktu beberapa hari atau beberapa minggu kemudian melakukan tes lagi, maka disebut dengan teknik tes dan retest. Dari data yang didapatkan kemudian dianalisis menunjukkan bahwa subjek, ya, secara keseluruhan mampu mempertahankan konsistensi terhadap berpikir kritis. Tetapi ada fakta bahwa subjek yang berusia 30 tahun ke atas itu cenderung tesnya lebih baik dibandingkan dengan subjek yang di bawah 30 tahun. Selanjutnya artikel tentang komparasi antara kemampuan berpikir kritis mahasiswa psikologi dan filosofi, ya, mahasiswa kelas filsafat dan kelas psikologi. Jadi artikel ini mencoba membandingkan perubahan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada kelas psikologi dan filsafat. Dalam hal ini tes WGCTA digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan untuk mengetahui perubahan itu, instrumen yang digunakan adalah RPBS test atau Revised Paranormal Belief Scale untuk mengukur tingkat kepercayaan mahasiswa pada hal-hal gaib. Jadi untuk mengetahui perubahan kemampuan berpikir kritis itu digunakan tes yang mengukur kepercayaan terhadap hal-hal gaib, ya. Dari hasil analisis varian ANOVA menunjukkan bahwa mahasiswa program filsafat ternyata
eh, kepercayaannya terhadap hal gaib ini lebih kecil daripada mahasiswa kelas psikologi dari hasil tes WGCTA dan hasil RPBS tersebut. Kemudian artikel selanjutnya datang dari Singapura. Ya. Artikel tentang dampak inovasi kurikulum terhadap critical thinking skill siswa. Nah, ini penelitian yang sangat luas sekali karena lingkupnya adalah negara. Penelitian ini menguji dampak inovasi kurikulum di Singapura terhadap pemikiran kritis siswa. Ya. Pengukurannya menggunakan tes WGCTA. Data diambil dari dua model sekolah yang berbeda. Yang sekolah-sekolah yang melakukan inovasi kurikulum. Model pertama yaitu sekolah yang melakukan inovasi pada mata pelajaran. Sekolah yang kedua yaitu sekolah yang memiliki dual program atau program percepatan. Data-data dari sekolah tersebut setelah dianalisis menunjukkan bahwa inovasi kurikulum yang dilakukan di sekolah-sekolah itu ternyata berkontribusi dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dari sekolah-sekolah tersebut. Review selanjutnya ini dari Filipina ya. Artikel yang ditulis penelitian yang dilakukan di Filipina mengkaji tentang hubungan antara metakognisi dengan kemampuan berpikir kritis ya. Peneliti dalam hal ini berhipotesa bahwa pemikiran kritis itu muncul ketika individu menggunakan keterampilan metakognitif ya, menggunakan keterampilan metakognitifnya. Untuk mengukur kemampuan metakognitif itu digunakan instrumen MAI atau The Metacognitive Assessment Inventory. Sementara untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis digunakan WGCTA. Ya, nah hasil analisisnya menunjukkan bahwa metakognisi memiliki pengaruh yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis. Artikel selanjutnya tentang perbandingan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pasca sarjana dan sarjana jurusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Comparison of critical thinking in undergraduates and graduates in special education. Dalam hal ini tes WGCTA digunakan untuk menguji kemampuan berpikir kritis mahasiswa pasca sarjana dan sarjana pada jurusan pendidikan luar biasa. Nah, melalui analisis multivariat ANOVA diketahui bahwa mahasiswa pasca sarjana memiliki tingkat berpikir kritis yang lebih tinggi daripada mahasiswa sarjana. Review yang terakhir ya, ini artikel tentang penelitian yang mengkaji tentang korelasi atau hubungan antara kemampuan berpikir kritis guru bahasa Inggris dan kesuksesan profesional guru. Penelitian ini dilakukan di
beberapa institut bahasa Inggris di Iran. Kemampuan berpikir kritis guru bahasa Inggris diukur dengan tes WGCTA, dan untuk kesuksesan profesional diukur dengan instrumen Successful Iranian EFL Teacher Questionnaire. Kesuksesan profesional sendiri adalah kesuksesan dalam karir, ya. Berbeda dengan kesuksesan personal. Jadi yang dimaksud dengan kesuksesan profesional di sini adalah kesuksesan dalam pekerjaan, ya, dalam bidang profesional, bukan kesuksesan personal. Kesuksesan personal itu maksudnya adalah kesuksesan pribadi, ya, seperti kesuksesan dalam rumah tangga misalnya. Nah, hasil analisis korelasi produk moment Pearson menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel kemampuan berpikir kritis dengan profesional sukses. Selain itu, hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa 3 dari 5 aspek pemikiran kritis dalam tes WGCTA, ya, itu ternyata berkorelasi positif dengan skor di kuesioner keberhasilan profesional. Artinya bahwa kemampuan berpikir kritis ini mempengaruhi kesuksesan karir seseorang. Nah, kesimpulannya dari review beberapa artikel tersebut, bahwa penelitian tentang kemampuan berpikir kritis dan pengukurannya menggunakan konsep WGCTA beberapa sudah dilakukan. Nah, akan tetapi jika model tes WGCTA itu dikaitkan dalam konteks problem based learning, ya, saya banyak menemukan, ya, ada beberapa kajian tentang itu, tetapi yang saya temukan di jurnal nasional itu mengaitkan tes WGCTA dengan problem based learning. Adapun tes WGCTA yang dikaitkan dengan problem based learning dalam bidang pendidikan Islam, ya, khususnya dalam bidang fikih, sampai makalah ini saya tulis, saya belum menemukan, ya. Atau kalau memang dianggap kalau tidak boleh mengatakan belum ada, ya, belum ditemukan, ya, saya belum menemukan artikel yang mengkaji tentang penerapan tes WGCTA ini dalam problem based learning di bidang pendidikan Islam, khususnya di ilmu fikih. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti tentang atau mengkaji tentang tes WGCTA itu berkaitan dengan problem based learning dalam bidang fikih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang begitu meyakinkan. Mohon bimbingan dan arahan dari profesor untuk kelanjutan tulisan saya. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.